This Kesehatan conference will now be recorded. P2P tahun 2016. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, Dr. Muhammad Daniel Umar SPKJ. Saya persilakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Umar. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita bisa sama-sama menyimak apa yang kita saksikan secara bersama-sama. Jadi terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suwaterjan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan webinar dengan segala fasilitas yang diberikan. Dan tak lupa juga kepada teman-teman staf yang main di belakang layar ya, sehingga kita bisa menyajikan materi ini. Barangkali singkat saja, adapun judul daripada materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yaitu giat membina komunikasi efektif pada anak. Jadi sebagai awal kata bahwa komunikasi efektif itu perlu kita lakukan. Begitu fatalnya suatu komunikasi bahwa terjadinya bom yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki itu karena ada salah komunikasi atau miskomunikasi, di mana pada saat itu adalah Jepang menyatakan dengan bahasanya dalam konfirmasi, tapi diterima oleh Amerika seolah tidak menyerah begitu, sehingga akhirnya Amerika menjatuhkan bom di negara tersebut. Jadi itu hal yang kecil, tetapi implikasi atau dampaknya sangat luar biasa hingga bertahun-tahun lamanya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Slide, next ya. Sebagai pendahuluan ya, komunikasi efektif adalah suatu proses atau sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh komunikator ya. Demikian Vermeer, Horn dan Osborne ini, di mana ada unsur di sini adalah komunikatornya, ada komunikannya, komunikator sebagai pemberi pesan, kemudian komunikan sebagai penerima pesan, dan ada mediatornya. Jadi khusus dalam hal ini, di mana misalnya dokter atau tenaga medis sebagai komunikatornya, kemudian komunikannya di sini anaknya, kemudian mediatornya di sini sebagai orang tua yang mendampingi anaknya. Kemudian next slide, next ya. Jadi komunikasi efektif yang tadi dikatakan adalah komunikasi yang bisa atau mampu menghasilkan satu perubahan sikap, attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi itu ya. Jadi saling berpengaruh antara komunikator dan komunikannya. Kemudian proses komunikasi efektif artinya proses di mana komunikator dan komunikan itu saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, sikap antara dua orang yang hasilnya sesuai dengan harapannya masing-masing. Next, ya betul, ya silakan. Ya, jadi di sini seorang komunikator itu diperlukan kemampuan ya dalam hal-hal misalnya bagaimana cara berbicara, termasuk cara bertanya seperti apa, kemudian mendengarkan, termasuk juga selain mendengarkan tapi memotong perkataan dalam pembicaraan itu. Kemudian juga komunikator juga mampu mengobservasi ya bahasa nonverbal di balik pada ungkapan atau gaya bahasa atau bahasa tubuh, gerak tubuh dan lain sebagainya daripada komunikannya. Juga ini menjaga sikap selama berkomunikasi dengan komunikan. Demikian di Konsul Kedokteran Indonesia 2006. Ya, berikut. Ya, next. Kemudian komunikator yang baik adalah komunikator yang menguasai materi ya, pengetahuannya cukup luas, dalam tentang informasi yang akan disampaikan. Kemudian juga cara berbicara juga jelas, menjadi pendengar yang baik juga,
kepada penerima pesan atau komunikannya. The next, ya, berikut, ya. Ada terlewat nggak ya? Di depan tadi ada sebelumnya. Nah ini ada asas ya, asas R, I, E, C ya, H ya, rich ya. Dengan ini sudah lazim sebenarnya, di mana di dalam tulisan Rusmana di sini asas-asas ini harus dimanfaatkan oleh seorang komunikator, yaitu adanya respect, menghargai ya, bagaimanapun komunikannya atau lawan bicaranya seperti apapun dia itu harus menghargai, kemudian juga empati, bisa menempatkan diri pada lawan bicaranya, dan juga bicara daripada komunikator itu adalah mesti audible ya, dia mengerti apa yang dia maksud penerimanya ini, kemudian juga jelas dan humble juga, mesti rendah hati terhadap lawan bicaranya. Ya, the next berikut ya. Aspek komunikasi efektif ini tadi sudah diberi di depan, tadi ada kejelasan, kemudian pesan-pesan apa saja yang disampaikan, kemudian harus ada akurat ya, akurasi ya, ketepatan atau kebenaran daripada informasi itu. Jadi ada keterangan-keterangan yang bisa dikonfirmasi sehingga ternyata memang informasi ini adalah benar. Kemudian ada konteksnya, jadi gaya bicara dan pesan yang disampaikan dalam situasi yang tepat pula. Kemudian alurnya juga harus sesuai dengan urutan pesan, sistematika penyampaian, dan seterusnya. Kemudian juga harus disesuaikan dengan budaya ya, budaya atau culture itu dengan gaya bahasanya. Tentu misalnya di daerah Jakarta dengan banyak gaya Betawi, di Jawa dengan dan di Solo dengan bahasa Jawanya di sana itu kan bisa berbeda-beda ya gayanya. Atau di lain dengan pulau di Makassar atau di Medan misalnya ya, bisa dengan berbeda-beda gaya bicaranya. Ya, bisa diteruskan lagi the next ya. Nah, ini sebenarnya di dalam melakukan komunikasi ini kita bisa memanfaatkan ada yang disebut dengan metode komunikasi isbar ya. Di dalam metode isbar ini ada unsur, ada introduction, ada situation, background, assessment, dan recommendation. Nah, ini metode sebenarnya sudah sering dilakukan di beberapa rumah sakit ini oleh Rama Busuk. Jadi sebenarnya metode ini sudah ditemukan oleh Rosenberg pada tahun 1965 dan sudah sering digunakan. Di dalam metode ini ditampilkan memang ada sesuatu yang diberikan sebagai pretest, kemudian isi, kemudian dilakukan intervensi, kemudian ada post-testnya, kemudian pretest dan post-test dilakukan evaluasi seberapa besar hasil daripada perlakuan yang diberikan itu. Jadi ada presentasi nanti introduction-nya, kemudian situasi dan seterusnya. Dan memang juga ternyata beberapa dalam penelitian juga introduction bisa juga diganti dengan instruksi, recommendation juga bisa diganti dengan request dan seterusnya. Ada hal-hal seperti itu. Ya, next ya. Ragam informasi itu bisa misalnya isinya waktu atau jadwal pelayanan di suatu institusi. Kemudian jenis-jenis pelayanan apa saja yang tersedia, misalnya di Rumah Sakit Suharto Hardian ini untuk unggulannya ada instalasi anak remaja, ada kemudian MHCU-nya, kemudian ada instalasi laboratorium, dan banyak sekali ya di Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian. Kemudian cara mendapatkan pelayanan seperti apa, harus bagaimana. Jadi alur-alur itu juga diberikan informasi itu. Kemudian alternatif ya, ketika kebutuhan pasien itu melebihi kemampuan rumah sakit misalnya. Jadi ada fasilitas-fasilitas pendukung misalnya. Kemudian ada jalan di mana oleh karena satu fasilitas sudah melebihi ya, sehingga kemudian ada informasi-informasi, bisa ada rujukan-rujukan, bisa misalnya karena lebih besar faktor fisiknya mungkin di misalnya di Rumah Sakit Suharto Hardian bisa merujuk ke RSCM atau Rumah Sakit UD yang ada sekitar Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian.
Kemudian juga bahwa komunikasi itu bisa bersifat informatif berupa asuhan ya, memberi banyak informasi, masukan ya, termasuk juga memberikan edukatif ya, jadi layanan informasi. Ya, next ya. Syarat satu komunikasi itu tadi sudah diberikan ya, bahwa setidaknya tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Sehingga ini untuk mengurangi tingkat kesalahan atau kesalahpahaman daripada komunikasi itu sendiri. Ya, the next berikut ya. Sebelumnya ada ya. Ini teknik komunikasi memang kita juga sebenarnya sudah berkomunikasi ya sebelumnya ya sebenarnya, di mana bisa komunikasi satu arah, bisa dua arah dan sebagainya. Nah, di dalam komunikasi tentu kita mengatur speed atau kecepatan ya, kecepatan bicara itu sangat bervariatif. Kemudian volumenya bisa tinggi rendah bicaranya, disesuaikan dengan karakter dan jumlah audiens yang ada misalnya. Kemudian aksentuasi penekanan atau stressing pada kata-kata tertentu yang dititik beratkan atau yang digarisbawahi. Kemudian ada projection ya, atau memproyeksikan suara atau tanpa harus berteriak. Kemudian ada pengulangan atau repetition ya, dengan irama yang berbeda. Misalnya kalimat itu perlu diulang lagi karena untuk lebih mengingatkan supaya bisa masuk ke memori. Kemudian diharapkan juga dihindari gumama atau canda-canda yang terlalu sering itu tidak diharapkan. Dan sebaiknya seperti tadi ringkas, jelas dan jangan bertele-tele. Ya, the next berikutnya ya. Ada ya. Menurut tulisan Rahmat ya 2008 di dalam penelitian survei Merrigan dan Ferris di Paris University State University itu kenyataannya bahwa ternyata dalam penelitian bukan kata-kata itu sendiri yang lebih tinggi pengaruhnya, malah bahasa tubuh atau gaya bahasa atau postur atau isyarat dan kontak mata itu yang jauh lebih tinggi pengaruhnya ya, bisa sampai 55%. Kemudian ada suara itu 38% dan kata-kata itu atau kalimatnya itu malah cuma 7%. Nah, secara non-verbal komunikasi dapat dibangun dengan gestur atau gerakan tubuh, cara berpakaian, disesuaikan dengan suasana tersebut, termasuk juga dengan rawat wajah kita bagaimana menghadapi lawan bicara kita. Ya, the next, ya bro, berikutnya. Ya, di dalam komunikasi juga tentu ada faktor kendala ya, mungkin ada perasaan takut atau bagaimana kecemasan untuk menghadapi lawan bicaranya ya, daripada komunikasi itu merasa tidak perlu, merasa tidak percaya, atau sebaliknya merasa sudah berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam hal ini sebenarnya belum tersampaikan apa yang disampaikan oleh komunikan itu kepada komunikatornya. Nah, juga diharapkan juga untuk komunikator jangan melakukan kesalahan ya, membuka percakapan yang stupid question ya, pertanyaan yang membuat mungkin komunikan atau pendengarnya itu menjadi tidak nyaman. Ya, berikut ya, next ya. Nah, adapun tahap-tahap dalam cara penyampaian informasi itu ya, komunikan dalam kondisi baik, komunikator juga sehingga penyampaian yang ini tentu baik juga hasilnya ya. Nah, jika pada tahap asesmen pasien ditemukan ada hambatan fisik, tunarungu atau tunawicara ya, diberikan alat bantu ya, alat bantu berupa leaflet, brosur atau kayak itu ya, sehingga dia mungkin tidak nyaman pada saat itu, tapi kalau ada bacaan, ada brosur yang dia baca-baca mungkin itu ya bisa lebih nyaman. Kemudian pada berikutnya juga jika pada tahap asesmen pasien ditemukan juga ada hambatan emosional pasien ya, pasien ternyata pada hari itu marah atau pada saat itu marah atau depresi. Nah, ini juga kita bisa memberikan alat bantu. Tetapi juga dalam hal ini juga tidak membantu, maka kita rujuk saja ke medical information, mungkin di post medical information itu mungkin dia bisa terbantukan di situ. Ya, berikutnya. Nah, ini kemudian kalau misalnya seorang komunikator sebelum berkomunikasi mungkin juga ada informasi-informasi dari data rekam medik kliennya atau komunikannya ya, mungkin dia bisa membutuhkan apa keyakinan atau nilai apa yang dianut oleh pasien dan keluarganya. Kemudian bisa kita membaca tingkat pendidikan bahasa yang digunakan yang mesti dimanfaatkan pada saat itu. Kemudian hambatan emosional dan emosi motivasinya.
apakah dia ada depresi, senang atau marah pada saat-saat itu. Kemudian mungkin ada keterbatasan fisik dan kognitif, itu juga perlu dilihat ya oleh komunikator. Kemudian ketersediaan pasien untuk menerima informasi pada saat itu, apakah bersedia atau dalam keadaan hambatan dan sebagainya, itu bisa kita melihat data rekam medik jika rekam mediknya memang klien itu sudah ada. Ya, baik. Terus berikutnya, berikutnya ya. Untuk komunikasi efektif dengan anak ini, tentulah sebaik mungkin orang tua itu mendampingi anaknya ya, mendampingi anaknya karena orang tua adalah mediator yang terbaik. Kalau orang tua tidak ada ya orang paling dekat ya, paling anaknya atau pengasuhnya ya, yang bisa membawa sehingga orang tuanya ini, anaknya ini bisa melakukan pendekatan, berbicara, berikan waktu ya untuk merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan. Kemudian berkomunikasilah dengan lebih sederhana dan jelas. Berikan kata-kata yang memiliki anak. Kemudian ajaklah anak untuk turut berdiskusi ya, kita bertukar pikiran dengan anak itu ya. Berikutnya ya the next ya. Dapatkan juga perhatian anak sebelum berbicara, kemudian berkomunikasi dengan posisi tubuh saja dan anak sedapat mungkin. Lakukan kontak mata, jadi mata hitam kita dengan mata hitam anak itu kalau bisa ketemu ya, bisa saling berdiskusi, kemudian berbicara dengan jelas agar anak mengerti, kemudian menjaga komunikasi dengan cara mendengarkan dan penuh perhatian ketika anak berbicara. Gunakan kata-kata dan tindakan yang positif untuk mendukung anak. Jadi kata-kata positif artinya kata-kata yang membuat anak itu senang ya. Orang happy itu bisa ada jawaban. Kalau orang tidak senang, tidak nyaman ya mungkin ya diam saja. Jadi kata-kata yang positif, kata-kata yang menyenangkan. Ya, the next. Mendengarkan dengan aktif ya, kemudian penuh perhatian. Ya bolehlah kita mengatakan di dalam sela-sela itu, misalnya oh ya lalu ya, seperti itulah dengan bahasa-bahasa tubuh untuk merefleksikan pernyataan anak. Kemudian juga menyampaikan pesan secara singkat pada dan jelas, kemudian memberikan respon yang baik. Siapkan anak untuk dunia yang lebih maju. Jadi maksudnya dunia anak yang lebih maju, mungkin anak yang tadinya belum pegang handphone atau belum mendapatkan alat-alat yang terkini, yang canggih, kita mempersiapkan. Jadi jangan sampai kemudian dia dia ada hambatan dengan alat-alat tersebut ya, ketergantungan dengan alat-alat tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui HP, gadget juga kelamaan dipakai ya hanya menjadi ketergantungan. Ya, the next juga berikutnya, oke. Jadi menurut Esther Sondang ya, contoh ucapan yang membahagiakan yang positif itu misalnya ayah dan ibunya menyayangimu nak, atau ayah dan ibumu menyayangimu sayang gitu ya. Kemudian ayah dan ibu kangen sama kamu nak ya. Kemudian bagaimana harimu? Coba ceritakan kepada ibu ya. Terima kasih ya nak sudah membantu ibu, sudah membantu ayah ya. Maafkan ibu ya. Nah, karena lupa menemanimu main tadi ya. Terus kalau kamu butuh apapun, bilang saja sama ibu, bilang saja sama ayah ya. Oke, berikutnya. Ya, di sini ada kalimat know when to talk and when not to talk. Jadi pahami situasi keadaan. Jadi ketika kita pertimbangkan suasana hati anak itu untuk dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati anak tersebut. Kemudian juga see things from your children's viewpoint ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang anak itu bagaimana, seperti apa sudut pandang anak itu. Kemudian juga jangan menjatuhkan harapannya ya. Jadi berkomunikasilah secara terbuka dan saya tanpa memiliki harapan yang akan dibawa anak. Bagaimana ya mengkomunikasinya dengan dan sebagainya. Ya, the next. Berikutnya. Ya, ini ada Prof. Sophia Retnowati 2004 pada pertemuan kesehatan jiwa di Jogja ya 2004 bahwa komunikasi dengan orang itu ya dengan anak itu mempunyai fungsi untuk emosi, fungsi kontrol, fungsi informasi dan untuk memotivasi. Jadi sebenarnya berkomunikasi itu punya fungsi-fungsi hal demikian ya.
patut kita mungkin baca di sini bahwa bicaralah dengan hati bukan dengan mulutmu, karena jika mulutmu yang berkata maka hanya sampai di telinga anak itu. Nah, tetapi jika hatimu yang berbicara maka hati pula yang menerimanya ya. Jadi hati anak itu juga yang menerima. Oke, the next. Berikutnya, ini hal yang harus dihindari ya. Jadi namanya ada kritikan atau ide, perasaan itu membuat harga diri anak jadi rendah. Kemudian membahas, mengulang-ulang apa yang dilakukan sebelumnya ya, jadi dendam ya, jadi menyimpan kesalahan itu anak itu bisa seperti itu. Kemudian mengarahkan mendikte anak sehingga dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Kemudian itu juga ya membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah sehingga kepercayaan dirinya juga berkurang. Ya, berikutnya next ya. Assume nothing ya, sebaiknya tidak membuat satu asumsi yang sebenarnya tidak perlu ada ya. Demikian. Kemudian what they are saying ya, tidak langsung memotong jika ada pembicara. Biarkan anak itu berbicara dulu, kita dengarkan dulu. Ya, terus berikutnya ini menurut Prof. Irawati Ismail ya. Jangan dengan hukuman misalnya dengan pukulan itu kan akan menyebabkan sakit pada fisiknya. Memang sih menyebabkan perubahan perilaku lebih baik, tapi anak itu akan kecewa kepada orang tuanya, menyebabkan luka psikologis. Jadi ini contoh kalau dia akan juga mencontoh kelakuan orang tuanya memang. Jadi dengan hukuman pukulan ini nanti bisa jadi masalah di kemudian hari. Memang dia nurut tetapi bisa terbalik dengan apa yang kita harapkan. Demikian Prof. Irawati 2019 pada pertemuan di Solo. Ya, seterusnya, the next ya, the next ya. Ini sebenarnya ya, direktorat ya 5 menit lagi dong. Ya, sedikit lagi ya dari Direktorat P2MKJ sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ya, walaupun pertemuan kemarin sudah ada revisi, nanti bisa dibaca. Ya, berikutnya next ya. Sebagai penutup, komunikasi merupakan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Proses komunikasi berlangsung dengan baik jika komunikator memahami kebutuhan anak sesuai dengan sudut pandangnya. Kemudian orang tua merupakan pendamping yang terbaik bagi anaknya karena itu merupakan satu kepercayaan daripada anaknya itu. Ya, sebagai simpulannya ya, the next ya. Komunikasi efektif yang informatif dan edukatif membutuhkan keterampilan khusus. Pentingnya memahami keinginan anak sehingga ia bisa lebih terbuka. Kemudian anak mencontoh perilaku orang tua sebagai dampak kepercayaan anak terhadap orang tuanya. Ya, anak mencontoh orang tuanya. Ya, the next berikutnya ya, the next ya, referensi. Berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi saya mau berpantun sedikit ya. Pergi jalan-jalan naik kereta. Enak betul tanpa kendala. Bila Anda mengalami gangguan jiwa, maka rumah sakit jiwa Dr. Suharto Hedjanlah solusinya. Demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel. Terima kasih Dr. Daniel atas penyampaian materinya. Kita masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Barangkali dari teman-teman, kakak-kakak, adik-adik peserta webinar ada yang bisa langsung bertanya ke pemateri pertama kita. Langsung kami buka secara langsung. Saya persilakan pada peserta, nanti kami langsung unmute suaranya kalau memang ada yang mau bertanya. Bisa di chat sebelumnya, mohon maaf teman-teman. Langsung saya buka nanti mikrofonnya. Sambil menunggu, barangkali ada yang mau bertanya, kami informasikan bahwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hedjan ada layanan medical health check-up. Ini saya lihat ada pertanyaan nih, Dadang Suherman, ada? Ada tes minat bakat. Untuk pertanyaan lebih lanjut juga bisa menghubungi di kontak person kami.
di 021 568 2841 ekstensi 232 atau di WA 085775447681. Pak Dadang, saya buka unmute-nya bisa ya, nggak apa-apa ya? Pak Dadang bisa bertanya langsung. Sebentar. Silakan Pak Dadang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Pak Dadang. Ya, baik. Saya dari DKI Jakarta. Terima kasih beri kesempatan pada webinar di Rumah Sakit Herjan. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kita berkomunikasi yang efektif terutama pada remaja? Kan kita tahu kalau remaja itu kan dia lagi sedang mencari diri. Dia kan sedang mencari diri. Nah, gimana sih biar kita kalau kasih nasihat atau kasih omongan itu diterima? Apalagi kan kalau jam-jam sekarang udah ada HP, biasanya kan remaja itu cuek aja gitu kalau dikasih tahu gitu. Nah, strateginya gimana biar kita ini sebagai orang tua enak kalau memberikan komunikasi kepada remaja itu? Makasih, itu aja. Langsung dijawab Pak Agus. Ya, silakan Dr. Daniel, langsung aja. Terima kasih Pak Dadang Suherman. Tadi pertanyaannya bagaimana sih menghadapi anak remaja ya, di mana kita ketahui bahwa anak remaja itu maunya sendiri, egonya sendiri, kepuasannya sendiri. Memang dalam hal ini sih sedapat mungkin kita memang berdiskusi dengan anak remaja tersebut apa yang maunya. Sepanjang itu hal-hal yang positif, memajukan dirinya itu saya kira tidak masalah ya. Jadi jangan kita terlalu khawatir ya. Mungkin dari faktor orang tuanya sendiri terlalu banyak merasa ancaman dan lain sebagainya, itu mungkin tidak perlu kita tidak. Tetapi kita juga tentukan ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir ya. Misalnya itu sudah melanggar aturan, tiada dan sebagainya, pulangnya malam-malam, umpamanya ya, itu juga tanpa alasan ya, itu memang sudah tidak bisa ditolerir. Kemudian juga kita juga bisa mencari bantu ya, apakah ada orang yang dekat sama anak remaja kita dengan temannya atau dia siapanya, sehingga dengan pendekatan-pendekatan itu mungkin bisa membantu atau juga bersama gurunya sendiri ya, siapanya, sehingga kemudian itu bisa sesuai harapan kita apa yang kita lakukan. Demikian barangkali Pak Dadang. Ya, makasih banyak. Ada kita juga ya tentang ya. Pak Dadang, silakan barangkali ada tambahan ke Dr. Daniel. Cukup ya. Terima kasih Pak Dadang. Peserta yang lain masih kami tunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Nggak ada. Kita masih punya waktu 7 menit. Ya, memang komunikasi dengan anak memang tidak mudah ya, tapi kalau kita sudah mengerti bagaimana sifat atau karakter anak kita ya, sehingga mohon barangkali ada yang mau bertanya di chat dulu, jadi kami langsung buka unmute-nya. Ibu Indria ya, kami coba buka unmute-nya ya, Ibu Indria sebentar. Dr. Daniel bisa langsung dibaca itu dari chat, Dok? Oh ya, di situ ada pertanyaan dari Dr. Indria ya, mengapa ya anak itu kalau guru yang bilang suka nurut, beda dengan orang tua ya. Saya kira guru mungkin punya taktik tersendiri ya, punya hal yang misalnya ada sanksi atau apa yang mana di situ kemudian anak itu bisa nurut. Jadi salah satu juga faktornya adalah sekolah adalah satu yang sifatnya
apa ya, sehingga membuat anak itu mau mengikuti apa kata gurunya seperti itu. Nah, di situ barangkali kita butuh ya komunikasi dengan guru, bagaimana supaya anak kita ini bisa juga ya mengikuti kita. Jadi sekolah itu adalah sesuatu yang sifatnya resmi ya, sehingga kemudian mau ya, kemudian mungkin dengan angka yang ada ya itu ya, dan guru juga sudah berpengalaman karakter muridnya seperti apa ya, perlakuan apa ya, sehingga dia bisa mungkin hal itu ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, tentunya apa kita buka. Kemudian bagaimana efektivitas komunikasi pada anak dengan kedua orang tua yang bekerja. Nah, di sini mungkin dengan adanya kedua orang tua yang bekerja, tentu sebaiknya memang ada komunikasi yang produktif dan atau berkualitas ketika orang tua berada di rumah. Jadi termasuk juga kan sekarang sudah banyak ya HP, ada WA dan sebagainya, bisa langsung lihat gambar. Jadi komunikasi itu pun bisa dengan jarak jauh, satunya di rumah anaknya, kemudian orang tuanya ada di kantor. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi bagaimana sebisanya lah ya, tentu hal ini juga untuk kita apa ya ingin yang diinginkan oleh demikian, barangkali seperti itu nanti ditambahkan lagi sama dokter Bisa. Kemudian menurut Lucia dia Astuti, bagaimana cara mengatasi bila anak dinasihati selalu tidak ingat dan harus berkali-kali mengingatkan kembali. Nah, hal-hal ini mungkin kita butuh periksa juga ya anak kita ya. Mungkin ada hal-hal ya yang terjadi yang kita tidak ketahui. Kita bisa memeriksakan anak apakah ke psikiater atau psikolog ya. Mungkin ini kemudian kita bisa dengan memakai alat bantu, apakah memang anak kita ini ada kelainan atau ada hal-hal yang sehingga kemudian kenapa ya dia ini suka lupa ya, sudah diingatkan berkali-kali tapi lupa, atau mungkin ada hal yang mengancam ya yang kita tidak tahu ya, ada membuli dia di sekolah atau di mana di dalam pergaulannya, ya itu yang kita mungkin perlu kita perhatikan. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bambang ya, Pak Bambang, bagaimana efektivitas komunikasi pada anak dengan saudara tua? Sudah tadi ya, sudah. Jadi barangkali itu ya yang perlu kita perhatikan apabila kita menemukan anak kita ada macam ada yang janggal, ada yang aneh, ya sebenarnya kita periksakan saja ya ke ahlinya ya. Oke, ada lagi. Yang Pak Bambang tadi sudah ya dok ya? Sudah dijawab dari Pak Bambang ya. Apa ada yang lain yang masih bertanya? Jadi kami masih ini dari Patia, kok lama tidak ada suaranya? Mungkin mudah-mudahan Patianya sudah mendengar ya. Terus ada yang putus-putus karena ini memang pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya tahu betul ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, ada yang Makassar dan sebagainya ya. Ini memang cukup tersebar nih pesertanya, cukup banyak nih pesertanya. Baik, ada sisa waktu 2 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau dokter Daniel mau ngasih terakhir dok, 2 menit lagi dok. Oke, demikian ya. Jadi saya kira untuk pertemuan ini komunikasi itu memang harus jelas apa yang kita sampaikan.
Kemudian kita juga bisa melakukan atau mencari alat bantu ya. Ternyata juga kita bisa melihat komunikasi kita efektif apa tidak dengan misalnya metode dengan isbat itu. Ternyata juga di dalam literatur ya ada juga sebenarnya untuk melihat tingkat kepatuhan ya ada ya nanti diakannya dari itu untuk melihat tingkat kepatuhan orang yang kita macam lawan bicara atau komunikasinya itu ya antara komunikator dan komunikannya bagaimana menilai tingkat kepatuhan ada instrumen yang bisa dimanfaatkan. Barangkali untuk kesempatan ini tapi perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Daniel. Pertama sudah, kita masuk ke materi yang kedua. Isa Multazam Nur, SPKJ, konsulen jiwa anak. Bacakan sedikit CV-nya. Beliau psikiater anak lulus dari MKU tahun 2013. Psikiater lulus dari FKUGM tahun 2008. Dokter umum dari FKYRC tahun 2003. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala Diklat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Materi yang akan disampaikan adalah mendampingi anak belajar tanpa stres. Kita rencanakan waktunya dari 14.15 sampai 14.45, termasuk ada sesi tanya jawab nanti di akhir. Jadi mohon bagi yang akan bertanya langsung di chat kita. Terima kasih. Saya persilakan Dr. Isa Multazam Nur untuk langsung menyampaikan materinya. Ya, halo, kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengambil topiknya sedikit tentang belajar ya. Jadi judulnya itu anak nyaman belajar di rumah saat pandemi COVID-19. Next. Ya, kita tahu ya COVID-19 ini kan suatu hal yang membuat stres ya. Tidak hanya orang tuanya saja, tapi anak juga. Di mana harus berada di rumah untuk waktu yang sifatnya dinamik. Ya, jadi kita tidak tahu nih sampai kapan harus berada di rumah dan dengan segala pembatasan. Tentu semua akan menyebabkan stres pada keluarga inti. Next. Ya. Next. Ya. Tentu kalau kita bicara tentang kenyamanan pada anak di rumah, kita harus tahu dulu 7 kebutuhan psikologis dasar pada anak. Yang pertama adalah kasih sayang. Tentu hal ini mutlak harus dipenuhi. Rasa aman, apalagi sekarang COVID-19, tentu anak merasa ketakutan. Tentu rasa aman juga merupakan poin yang penting. Yang ketiga adalah bermain. Bagaimanapun juga anak itu masih dalam periode senang dengan segala aktivitas yang menyenangkan ya. Jadi perlu bermain. Kemudian perasaan diterima oleh orang tua dan oleh sekitarnya dengan apa adanya, harga dirinya untuk kepercayaan diri dan juga juga dapat melepaskan diri dari ketergantungan dan dapat dia meningkatkan skill atau nanti di sini kemampuan belajar. Yang terakhir adalah disiplin. Next. Ya, tentu kita sebagai next. Ya, lanjut ya. Sebagai orang tua dalam mempersiapkan proses belajar anak di rumah, kita perlu menentukan prioritas dulu yang pertama. Jadi pilihan aktivitas apa nih yang sesuai di masa COVID-19 ini atau new normal berdasarkan kebutuhan tumbuh kembangnya atau milestone-nya. Jadi apa yang nanti dipilih, aktivitasnya disesuaikan dengan umur perkembangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu apa sih kebiasaan dan hobi dari anak tersebut. Nah, tentu ini akan kita sesuaikan dengan aktivitasnya. Gaya komunikasi, tadi Dr. Daniel sudah banyak bicara, ya saya mungkin lebih ke interaksi orang tua dan anaknya ya. Di mana tentu yang penting adalah kalau pasangannya harmonis, keluarganya bahagia, tentu komunikasinya menjadi baik. Yang selanjutnya adalah kita harus juga bisa mengoptimalkan dari
kemampuan otak kanan dan otak kirinya. Juga dicek lagi tes IQ-nya, ya kita harus tahu juga tingkat kecerdasannya dan kemampuan gaya belajarnya. Masing-masing anak akan beda-beda. Nah ini akan kita tingkatkan modalitasnya. Dan juga yang terakhir adalah apakah dia belajar sendiri atau harus berkelompok dengan, tentu karena new normal, dengan adik atau kakaknya. Next. Ya, tadi kita bicara tentang gaya belajar. Di gaya belajar anak itu kalau berdasarkan Kementerian Kesehatan ya, Pusat Inteligensia Nasional ada 3. Yang pertama adalah visual, di mana anak belajar dengan cara melihat. Yang kedua auditori, di mana dia memperoleh segala hal dengan cara mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik ini paling banyak di Indonesia, ya, karena dia lebih senang mempraktekkan dan menyentuh atau merasakan, ya, feel-nya. Nah, apa medianya yang bisa kita coba fasilitasi? Ya, tentu sentuhan orang tua ya, yang utama. Alat tulis juga. Kalau memang ada di kota besar, komputer, telepon pintar, atau tayangan televisi sebagai media yang paling sederhana. Kemudian buku bacaan yang bisa kita berikan ya dalam aktivitas mendongeng atau storytelling ya. Apa nih kira-kira kisah-kisah yang mungkin inspiratif ya. Kemudian juga tahu saat-saat kalau dia nggak konsentrasi itu kenapa ya? Karena kalau kita lagi berkonsentrasi itu kan kita mengolah data di luar ya, yang mana fungsinya untuk berpikir. Jadi perlu diselingi dengan relaksasi. Jadi setiap aktivitasnya ada jeda relaksasi. Kemudian kalau untuk remaja, kita tentu lebih pendekatannya kepada problem solving. Yang mana penerapannya ini nanti lebih ke pendekatan komunikasi antara anak remaja dengan kedua orang tuanya. Kemudian kenali juga sikap anak tersebut saat keadaan marah ya, karena ini banyak sekali dijumpai ya, anaknya jadi bosen sehingga kemudian munculnya marah, sehingga perlu ada pengalihan ke aktivitas yang positif. Next. Ya, lanjut. Ya, apa sih pilihan aktivitas di rumah yang mungkin bisa kita lakukan ya di saat pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, tentu kalau misalnya kita butuh anak itu skill keterampilan ya kita cari ada nggak kursus-kursus yang sifatnya online atau daring di internet sehingga bisa mengisi waktu-waktu yang ekstrakurikulernya ya, atau mungkin waktu-waktu yang telah disusun di dalam aktivitas harian. Yang kedua, perlu mendengarkan musik ya sebagai selingan. Nah, ini adalah suatu bentuk relaksasi di mana kalau anak kan dalam belajar ada juga yang menghafal ya. Nah, kalau ada unsur relaksasi, tentu di saat memasukkan data artinya informasi ke dalam otaknya tentu akan menjadi lebih mudah. Kemudian anak itu adalah sebagai pribadi yang menjadi pengamat yang baik ya. Sehingga dia kadang-kadang memperhatikan hal-hal yang kecil yang sebenarnya diabaikan oleh orang dewasa gitu. Nah, ini kita harus ada penggunaan perhatian selektif ya, di mana kita berusaha untuk memfokuskan pada informasi-informasi yang berarti dan mengabaikan informasi yang tidak penting ya. Kemudian latihan kemampuan daya ingat atau memori. Di sini tentu adalah proses untuk mengingat. Misalnya suka lupa gitu ya, dan ini harus dilakukan secara berulang-ulang ya. Misalnya dia habis baca sesuatu, ini harus diadakan pengulangan-pengulangan karena sifatnya ini memori itu kan juga ada yang seperti foto ya, dia bisa terus secara detail ingat apa yang sudah dicerna di kepalanya. Next. Ya, next. Ya, ini ada salah satu tes ya neuropsikologis yang sering digunakan di saat aktivitas kita bersama anak-anak. Yang mana gunanya untuk menghambat permasalahan kognitif yang terjadi kalau ada slack ya antara pemrosesan
stimulus yang spesifik dari stimulus yang lainnya. Contohnya di sini biasanya dikenal dengan efek stroke, yaitu ketika kita membaca kata, kemudian kata itu kita lihat warnanya, ternyata dikecoh, kita akan lebih fokus kepada membaca kata tersebut, gitu ya. Sorry, maaf, bukan malah fokus membacanya, tapi malah kita lebih ngelihat kepada warna yang tampil di dalam kata tersebut. Nah, biasanya peralatan ini bisa kita gunakan pensil warna, krayon ya, dengan warna-warna yang berbeda, dan kita buatkan simulasi untuk di mana anak diminta menyebutkan warna kata yang dilihat, tapi bukan apa yang ditulis oleh kata tersebut. Sebagai contoh, misalnya di sini ada katanya red ya. Red itu ditulis dalam bahasanya misalnya biru gitu ya. Tapi yang di sini warnanya biru gitu ya. Padahal sebenarnya apa yang disebutkan warnanya? Ya kita jawabnya adalah biru karena apa yang tersaji di situ adalah warna biru. Jadi ini yang sekarang mengecoh. Nah di sini ada next ya next. Ya, next ini ada gambarnya sebenarnya kalau di slide saya. Jadi beberapa warna yang bisa nanti dikecohkan dengan warnanya dan kata-kata yang tertulis di dalam warna tersebut tidak sesuai. Dan ini kita coba latih yang namanya Stroke Color and Word Test atau SCWT. Next. Nah, ya, next. Nah, yang kedua adalah kemampuan mnemonik. Nah, ini sebenarnya satu hal yang kita di pola asuh yang tradisional di Indonesia sudah sering dilakukan ya, di mana kita mengingat dengan menggunakan jembatan keledai ya, bisa menggunakan akronim, akrostik ya, atau dengan sifatnya yang menggunakan visualisasi, terus ada pemotongan kata, pemotongan beberapa kalimat gitu ya, atau penampakan yang sifatnya memunculkan gambaran-gambaran dari objek yang ada di dalam tulisan tersebut ya. Kemudian next. Ya, yang lain bisa juga dengan total story teknik. Dan ini biasanya bentuknya membayangkan benda-benda tersebut lalu dirangkai menjadi sebuah cerita yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ambil kata-kata kunci dari informasi di dalam buku tersebut ya, yang biasanya yang seringnya yang kita perlu hafalkan ya. Dan biasanya kemampuan mnemonik ini atau teknik ini seringkali digunakan untuk informasi-informasi yang bersifat serial. Jadi mengingat ya, mengingat. Dan juga perlu adanya meluangkan waktu seperti yang tadi Dr. Daniel sampaikan ya, untuk bermain bersama anak ya, dengan membaca buku atau membahas tayangan televisi yang tadi sudah disaksikan bersama-sama. Lanjut, next. Nah, ini adalah teknik mnemonik ya, yang bisa dilakukan ya. Ini bisa seperti yang kita sudah pernah lakukan kalau di dulu ya, orang tua kita dengan bulan, kita mengingat bulan, kita pakai hitungan lekukan-lekukan jari-jari tangan kita. Ya, terus itu juga yang sebelah ada tulisan kata-kata yang nanti kita kelompokkan untuk nama-nama yang sesuai ya. Ini apa, cara cepat lah istilahnya ya. Next. Ya, ini juga teknik mnemonik yang lain juga lewat jari tangan kita bisa menghafalkan misalnya nama planet ya, atau nama-nama hal-hal yang mudah gitu ya. Ini kita bisa coba. Kemudian yang satunya lagi itu mengambil kata-kata yang simple sehingga menjadi satu kata yang bisa kita ingat ya. Ya, next. Ya. Nah, tentu yang dipentingkan dalam belajar di rumah adalah rasa nyaman ya. Bagaimana sih membuat agar situasinya bisa nyaman? Yang pertama kita akrab dulu ya. Kalau kita nggak akrab sama anak, tentu sulit untuk membuat membuat ikatan ya. Nah, tekniknya bicaralah dengan kecepatan yang sama dengan ritme anak. Jadi jangan kalau kita ngomongnya cepat, anaknya nggak bisa, ya kita nggak bisa si orang tua anak ngikutin orang tuanya. Tapi
karena kita sebagai orang tua sudah pernah jadi anak, sudah pernah mengalami jadi anak, maka kita yang harus sesuaikan kecepatan bicara kita dengan ritmenya anak. Kemudian tadi yang rasa cinta dan kasih sayang ini nomor 1 ya, tentu ini merupakan poin terbesar dalam menciptakan kenyamanan. Nah kalau tadi ada gaya-gaya belajar ya, ada yang visual, tentu karena dia kalau orang visual tuh bicaranya cepat ya. Kalau misalnya kita mendampingi belajar ya dengan posisi-posisi yang sejajar ya. Atau misalnya dia memang maunya berdiri ya atau hiperaktif ya, tentu kita dengan sesuatu yang bisa mengontak matanya gitu ya. Kemudian yang kinestetik cenderung lambat ya, sehingga kita bisa mungkin di sofa ya sambil bersantai atau kakinya dilahun ya, atau ngomongnya sesuai dengan perlambatan. Kemudian komunikasi verbal yang bisa kita gunakan. Nah kalau orang-orang yang tadi anaknya visual, tentu kita bilang kelihatannya gitu ya. Kalau misalnya yang auditorik ya kita bilang kedengarannya, atau yang kinestetik kita bilang rasanya. Ini maksudnya permulaan kata-kata untuk dalam berkomunikasi dengan mereka. Terus lingkungan juga ya, cahaya yang terang, kemudian juga musik sebagai mood booster ya, penyeimbang ya, dan ruangan yang sepi ya. Next. Ya. Nah sekarang tadi kita mencoba untuk memahami anak, tentu kita harus tahu dulu bagaimana sih cara anak itu berkomunikasi. Kadang mungkin kita persepsinya karena kita biasa berkontak dengan orang-orang di masyarakat ya, kita mengatakan komunikasi ya verbal ya, tapi bisa juga bentuknya dengan ekspresif ya, seperti menangis, diam atau tidak mau bicara, nggak mau makan, nggak mau sekolah ya, malah cenderung mengganggu ya. Itu sebenarnya adalah bentuk dari bentuk dari komunikasi dari anak ya. Bahkan kita juga bisa melihat dari respon-respon anak tersebut ya. Kalau secara motorik gerakan dia bisa ngomong, bisa berlari, menendang, berteriak atau tertawa. Terus kalau respon fisiologisnya, misalnya tiba-tiba ngompol, mengeluh mual, muntah, psikosomatis ya. Terus kalau yang kognitif ya, dia bisa berimajinasi ya, banyak fantasi-fantasi atau beradu pendapat, malah bisa menyampaikan persepsinya ya. Yang afektif, yang hubungannya dengan suasana perasaan, mungkin rasa senang, rasa marah, kebencian, dan kekecewaan. Next. Ya, next. Ya, ini keluarga inti ya di zaman sekarang yang lagi pandemi, tentu masker ini penting ya untuk melindungi kita dari wabah yang sekarang sedang berjangkit. Next. Nah, ini ada tulisan lama dari Dorothy Lau tentang children learn what they like. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan di rumah ya, itu ternyata akan berdampak pada masa depannya anak ya. Contoh misalnya, kalau anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar untuk memaki. Nah ini bisa dibaca ya, kalau dia bisa dibesarkan dengan toleransi, tentu akan bisa menahan dirinya ya. Terus kalau kita besarkan dia dengan dorongan, dengan motivasi, tentu dia akan jadi pede. Nah prinsipnya yang utama adalah kalau dia dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, tentu dia juga akan belajar menemukan cinta di dalam kehidupan. Ya ini adalah filosofi yang bagus yang mungkin bisa kita gunakan untuk pola asuh di rumah. Next. Ya, kita sekarang berada di zaman era milenial. Tentu orang tua harus menyesuaikan pola asuhnya dengan kondisi sekarang yang penuh dengan alat-alat canggih ya, juga ada gadget ya, ada juga internet ya. Nah kita atur waktu kapan dia melihat mass media atau melihat tayangan televisi dengan dengan kebiasaan lain atau kegiatan lain. Jadi harus ada aktivitas lainnya nih, jangan hanya itu-itu aja. Terus channel atau tayangan-tayangannya yang tepat lah. Apalagi sekarang anak lebih suka nontonnya streaming video ya. Sampai berjam-jam. Nah tentu kita coba alihin deh dengan
suatu aktivitas yang misalnya fisik ya, dia bersepeda ya, atau dia bermain olahraga ya, gitu. Kemudian juga tentu kegiatan itu harus yang disenangi anak ya, untuk mengimbangi keasikan dia dalam menonton TV. Tapi jangan dipaksain secara tiba-tiba, dia paling nggak mau anak-anak. Jadi harus dengan menurunkan derajatnya sampai ke hal yang ringan. Terus bikinlah kegiatan belajar di rumah itu suatu aktivitas yang jadi menyenangkan ya. Jadi bukan suatu yang menakutkan atau menjadi suatu disiplin yang pokoknya kamu harus belajar, duduk di dalam kamar gitu, terus melihat buku ya. Tentu kita bisa dengan modifikasi yang lebih santai gitu ya. Children do what they like ya. Jadi dia suka akan melakukan sesuatu yang memang dia sukai ya. Nah, sekali lagi pendampingan anak ya. Jadi anak karena belum menjadi dewasa tentu harus kita dampingi ya. Nah, informasi-informasi internet yang berkeliaran ya dari media sosialnya tentu harus disampaikan bahwa tanya orang tua apabila ada yang tidak mengerti tentang hal-hal yang berseliweran di media sosial. Apalagi sekarang ada hoax COVID-19 ya, tentu anak karena takut ya dia harus banyak bertanya kepada orang tua. Next. Ya, ini quantum learning, ini suatu metode sih yang di mana sifatnya tuh menciptakan kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Berikanlah reward kepada hasil kerja anak yang bagus ya. Jadwal disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jadi jangan maunya orang tua saja, tapi anak juga diberi hak dan kesempatan untuk berpendapat. Terus read aloud ya. Jadi membaca dengan suara nyaring ya. Ini harus kita mulai sampaikan ya, karena kalau kita hanya membaca tanpa suara ya kita nggak mengaktifkan fungsi-fungsi panca indera yang lain ya, pendengaran kita nggak terfungsikan gitu ya. Tapi kalau dengan read aloud ini membaca yang nyaring, kita akan mengaktifkan semua modalitas fungsi-fungsi panca indera kita. Tips-tipsnya ya, apa gangguan-gangguan yang bisa membuat konsentrasi anaknya turun? Duduk dengan sikap yang tegak, jadi jangan membungkuk ya. Luangkan waktu yang tadi ada jeda rileks ya. Menggunakan jari atau alat penunjuk ketika kita mengajarkan anak ya. Terus juga jangan langsung menyuruh anak untuk baca, tapi kita baca dulu esensi yang ada di materi tersebut ya, apa sesuai atau tidak, dan kemudian si anak baru disuruh baca sekilasnya doang. Apa sekilasnya dulu ya, sebelum baca secara full. Terus bagaimana mendorong anak untuk minat baca ya, yang tentu topiknya disesuaikan dengan kegemaran. Nah, orang tua lah yang tahu bagaimana hobi dan sukanya anak ini. Ya. Next. Ya, jadi quantum learning ini anak belajar untuk speak up ya, mau untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Lanjut. Metode lain ada mind map. Mind map ini dikenalkan oleh Tony Buzan ya, dan ini bisa digunakan di zaman COVID-19 sekarang ini ya. Karena di sini dia membuat suatu kayak pathway, jalur-jalur yang nanti bisa mengarahkan pada tujuan dari si anak itu timbul gagasannya. Jadi karena selama ini kan kalau kita hanya berpikirnya di kepala ya, itu terlalu banyak ide-idenya. Tapi dengan mind map ini kita bisa fokus ya. Si anak jadinya bisa meringkas segala poin-poin penting yang mungkin berkeliaran di kepalanya dengan skimming, scanning, dan warp speed. Yaitu jadi membaca cepat ya. Nah, ini yang digunakan oleh Tony Buzan. Next ya. Nah, next map. Lanjut. Ya, ini adalah mind map, peta pikiran. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah gagasan yang pertama muncul di pikiran kita. Kemudian
dibuatkan jalur-jalur seperti jalanan kereta atau jalanan rumah atau mobil ya. Kemudian kita akan hubung-hubungkan dengan gagasan lain yang menjadi nantinya lebih spesifik ya. Nah dari sini pada ujung-ujung akhirnya atau pada ininya ujung pangkalnya ya kita akan menemukan gagasan yang lebih fokus ya, seperti itu. Jadi ini mind map bisa digunakan di saat di rumah. Ya. Next. Ya, lanjut brain gym. Brain gym juga kita bisa uji cobakan di rumah ya. Ini dikembangkan oleh Paul L. Danielson, PhD. Kita melatih gerakan-gerakan sederhana untuk mengintegrasikan otak kita dalam kesiapan belajar. Ya, jadi senam otak ini bisa digunakan sebelum misalnya sebelum belajar gitu ya untuk optimal. Nah, ada beberapa langkah-langkah dari brain gym ini yang misalnya tadi ada yang awal tuh minum dulu gitu ya, terus teknik pemijatan, gerakan menyilang, ada gerakan 8 tidur, ada gerakan burung mangunik, pasang kuda-kuda. Nah ini bisa kita lihat di langkah yang berikutnya. Next. Nah ini brain gym ya. Jadi yang pertama minum dulu, kemudian menggerakkan tangan ya, kemudian kakinya juga mulai diaktifkan, kemudian juga posisi-posisi menyilang ya. Next. Waktunya 5 menit lagi, Dokter. Oke, iya, oke. Ya. Ini brain gym ya, pakai berputar, menyilang ya. Ini. Nah, tentu kembali lagi kita next. Untuk aktivitas di rumah. Kita lakukan kegiatan rutin yang sudah dilakukan ya, menyayangi binatang ya, mengoptimalkan karya seni, bermusik ya, terus juga membuat permainan-permainan yang sifatnya fantasi dan teraplay. Teraplay di sini sifatnya untuk menstimulus sensasi sensori sensoriknya. Next. Ya ini tentu tadi kecerdasan anak juga harus kita sesuaikan nanti aktivitasnya. Kalau dia linguistik, kalau dia matematik, kalau dia musik, kalau dia intrapersonal atau dia naturalis, ya visual, kinestetik, tentu semua aktivitas ini harus disesuaikan dengan tipe kecerdasannya. Jadi kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner ini ternyata bisa untuk aktivitas yang kita berikan pada saat belajar di rumah. Next. Ya, komunikasi efektif tadi sudah disampaikan ya, harus diulang-ulang, ekspresi wajahnya dengan rasa nyaman, ekspresi emosinya tidak dengan melabeling, menstigma, kontak mata yang sejajar dengan anak tersebut dan penampilan tidak menyeramkan. Next. Ya, pengembangan imajinasi tadi bisa dengan dongeng, boneka tangan, membacakan cerita-cerita yang ada nilai-nilai agama dan kebaikan ya. Terus juga bercermin. Nah, bercermin juga anak sangat suka nih bercermin ya. Kita untuk melihat ekspresi wajahnya, keceriaan atau kegembiraan dan lainnya. Next. Ya, ini yang membaca dengan suara nyaring ya. Tentu ini kita bisa latih ya dengan membaca secara berkelompok dengan anak tersebut. Lanjut aja ini lanjut. Ya ini bentuk-bentuk read aloud ya. Kita bicara membaca dengan suara nyaring ya. Kita nanti bisa jadinya mengembangkan hanya fungsi-fungsi panca indera yang lain ya, tidak hanya dengan visual saja. Next. Nah ini yang menarik adalah virtual reality school. Jadi tentu anak-anak kan kangen ya sama sekolah. Di zaman pandemi ini mereka udah nggak sekolah, nggak ketemu temennya, nggak ketemu teman-teman gurunya ya, bersama gurunya. Ya tentu kita bisa membuat ada aplikasi yang sedang dikembangkan di Spanyol ya, yaitu membuat sekolah yang sifatnya virtual ya. Sehingga di sini alat VR-nya virtual reality-nya bisa kita gunakan untuk membuat
simulasi di lingkungan sekolah. Contoh ini ya. Next gambarnya. Ya, ini adalah yang misalnya ini semua virtual ya, tapi bisa dikembangkan nanti sesuai dengan suasana tempat anak itu bersekolah. Ya. Jadi ini juga nggak bikin bosen ya. Jadi anak merasa masih berada di sekolah ya, walaupun dia harus berada di tempat lain atau di rumahnya. Next. Ya, ini juga virtual reality. Sekarang mesin ini sudah dikembangkan banyak ya. Mudah-mudahan di Rumah Sakit Jiwa Grogol juga anak remajanya bisa punya mesin ini ya untuk terapi ya, sekali lagi untuk terapi. Next. Nah, video game. Video game juga jangan orang tua merasa nggak mau ngasih video game ke anak ya. Nah, tentu jangan begitu ya, jangan menolak video game ya. Tentu alat-alat digital sekarang ini sudah ada approval-nya yang disetujui oleh FDA Amerika untuk anak-anak ADHD atau anak-anak yang punya masalah konsentrasi. Jadi mainan-mainannya bisa akuarium ya, tantangan-tantangan yang di pegunungan, di musim dingin ya. Ini bisa si anak jadi ada challenge gitu ya, ada tantangan untuk dia menyelesaikan sehingga nanti kalau udah dapat selesai dia dapat token ya. Kalau kita di dalam kajian ini prinsip Keswa Anak ya, kita dikasih hadiah reward ya, tokennya ini nanti dikumpulin, nanti kita tukerin bisa jadi hadiah yang bagus. Nah, ini yang tadi virtual reality. Next ya, next ini terakhir ya, virtual reality. Jadi mesin ini mudah-mudahan bisa ada ya, karena sedang ke arah kita tuh digital kesehatan jiwa. Lanjut. Ya, sebagai take home message-nya, ya yang pertama, aktivitas belajar pada anak di masa pandemi perlu dimodifikasi metodenya sesuai kondisi new normal. Ya. Kemudian prinsipnya membangun kenyamanan belajar, tentu pola asuhnya, sistem keluarganya, kebutuhan psikologis dan karakter anaknya kita ketahui serta lingkungan rumah yang mendukung. Terus metode sekali lagi belajar sambil bermain, jangan hanya belajar saja. Jadi ini untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ya. Di mana dengan demikian membangun kelekatan dan bonding sehingga stres COVID-nya jadi berkurang. Nah, pendekatannya dengan aktivitas yang terstruktur tadi ya, yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan belajar. Senam otak, mind map, stroke color word test, teknik mnemonik, quantum learning, read aloud, video game, dan virtual reality. Demikian dari saya. Next. Ya, ini next. Ya, akhir kata, nilailah seseorang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Maksudnya untuk anak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Dr. Isa Multazam Nur SPKJ. Ini di sini ada 2 chat pertanyaan yang sudah masuk ke chat room Dr. Isa. Yang pertama dari Ibu Mita Haryani SMKN 47 Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya dengan Ibu Mita. Waalaikumsalam Ibu Mita. Mohon izin bertanya, secara teori memang anak usia balita jangan diperkenalkan dengan gadget dan menonton TV tidak boleh lebih dari 1 jam. Namun bagaimana solusinya pada masa pandemi ini yang mengharuskan anak di rumah atau bermain sekitar rumah bagi anak yang sangat aktif dan yang terlahir di zaman milenial. Dan orang tua lebih banyak menggunakan gadget untuk WFH. Tentunya si anak bisa iri dengan orang tuanya atau berebutan gadget. Terima kasih. Silakan Dr. Isa. Iya, terima kasih Pak Agus atas pembacaannya. Ya, memang di zaman sekarang ini kita nggak bisa lepas dari teknologi canggih ya. Yang mana akhirnya tentu orang tua harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang terfasilitasi untuk pencapaian akademiknya ya, atau maksudnya kebutuhan belajarnya ya. Nah, di sini kan di masa pandemi ini ya tentu akses yang seperti itu harus difasilitasi dengan internet. Tapi kembali lagi
kita kembalikan kepada tujuan belajarnya. Nah, yang saya mungkin bisa fasilitasi adalah yang umurnya sekolah dasar ya. Jadi penggunaan gadget hanya untuk kebutuhan belajar dan mencari informasi-informasi yang mendukung proses pembelajarannya. Nah, tadi kalau memang jadi dia kecanduan media sosial atau dia jadi kecanduan main internet melulu, ya itulah kontrolnya. Perlu ada controlling dari orang tua. Ya tadi, minimal itu dalam sehari akses untuk penggunaan gadget tidak lebih dari 7 jam. Jadi itu yang di approval atau yang disepakati ya. Jadi kalau udah ada lebih dari 7 jam bermain dengan gadget atau internet ya, itu bisa alami kecanduan ya, kecanduan internet ya. Jadi ya tentu kembali lagi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita perlu pengalihan aktivitas lain ya dari anak, jadi tidak hanya ke gadget saja. Gadget kan hanya ketika dia belajar untuk masa PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi waktu-waktu yang lainnya tetap harus diisi dengan kegiatan yang terstruktur dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif lain, bersepeda. Sekarang kan pemerintah DKI malah nyuruhnya bersepeda ya. Nah, carilah yang bersepedanya bisa statis ya, yang bisa goes tapi tidak jalan-jalan. Nah, atau kegiatan olahraga yang sifatnya bisa di halaman yang kecil gitu ya. Mungkin aktivitas motorik yang penting ada dia jadi keluar keringat gitu ya. Jadi memang inilah modifikasinya, perlu orang tua kreatif ya dan inovatif mengembangkan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah plus belajar. Demikian Pak Agus dari saya. Satu lagi dok, dari Sakliung nih. Apakah ada efek negatif dari virtual reality school jika diterapkan? Bagaimana, maaf saya minta diulang. Apakah ada efek negatif dari virtual reality school jika diterapkan? Virtual reality school efeknya? Yeah. Efek negatifnya. Ya, terima kasih Dr. Sakliung. Ini dari Jogja kalau nggak salah ya. Virtual reality ini suatu hal yang baru ya, yang memang kita harus bisa pahami ada nggak efek sampingnya. Kalau kita main gadget terus kan tentu kita jadi pusing ya, atau bisa mual gitu ya. Nah ini yang kita mungkin perlu juga ada controlling ya untuk si anak itu menggunakan virtual reality. Dan yang saya sih lebih ngerekomennya mungkin di atas 10 tahun ya. Kalau masih 6 atau 7 sampai 9 itu lebih baik sesuatu yang sifatnya nyata gitu ya. Karena di sini kan dia perlu kesiapan matanya ya untuk mendapatkan sensor-sensor virtual tadi gitu ya. Jadi kembali ya tetap kita harus bisa memilah-milih lah kemana yang kira-kira dapat diberikan. Nah tadi kalau untuk virtual reality yang sifatnya di sekolah ya, yang gambarannya bisa backgroundnya sekolah, ya tentu direkomennya hanya selama 30 menit. Kalau yang dari evidence base-nya kemarin yang saya dapat informasi itu 30 menit saja. Dan itu bisa diberikan dalam sesi dalam 5 hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat. Jadi bisa diberikan, tapi hanya 30 menit. Jadi hanya satu kali saja untuk virtual reality school. Jadi gunanya hanya dia untuk supaya mengobati rasa-rasa kebosanan di rumah, sehingga dia bisa ketemu dengan situasi yang mirip-mirip dengan kondisi dia di rumah. Tapi sekali lagi kita tetap
harus perhatikan efek samping ya. Karena virtual reality ini kan baru ya. Dan baru di approval-nya itu untuk yang anak ADHD. Jadi anak yang gangguan konsentrasi bisa dengan game-game yang sifatnya untuk yang sifatnya virtual sama video game. Demikian, Dok. Ya. Ya, Terima lanjut. kasih Dokter Isa. Ya. Ini masih ada tadi satu lagi nih kelihatannya ya. Oh, Ibu Winarni. Terakhir ya Bu ya ini ya. Soalnya waktu kita sudah habis. Bagaimana pendekatan kita terhadap anak remaja untuk meningkatkan motivasi belajar secara mandiri tanpa disuruh orang tua, apalagi sekarang saat pandemi banyak belajar di rumah. Silakan Dokter Isa. Ya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Memang sekali lagi tadi kan anak itu kan merupakan pengamat yang paling baik di lingkungan rumah ya. Jadi dia tuh mengamati sehingga kita sebagai orang tua harus memberi contoh ya. Jadi kalau misalnya tadi kok lebih banyak ke gadget ya, mungkin dia melihat perilaku orang tuanya yang lebih banyak bersama dengan gadgetnya atau nonton drakor misalnya ya. Atau dia lebih sering bermedia sosial ya, tentu kita juga kalau bisa ya ngumpet-ngumpet kali ya kalau mau pakai internet atau bukan pakai internet, maksudnya pakai smartphone ya. Jadi jangan dilihat anak karena anak itu semakin besarnya dia semakin banyak protesnya ya. Kok ibu juga begitu, ayah juga tuh main melulu di laptopnya atau di handphonenya dibawa terus tuh kayak pacarnya misalnya gitu ya. Nah ini ya tentu kita harus memberikan juga contoh yang baik gitu ya dalam memanage, mengontrol pemakaian internet kita atau pemakaian smartphone kita. Khususnya ini harus diet ya. Kita juga selama ini kan diet kok kayaknya badan melulu ya atau gizi terus ya. Kita sekali-kali diet digital ya. Diet selama sehari mungkin lepas handphone dulu, bisa nggak nih dicoba ya. Sehingga anak juga akhirnya bisa melihat perilaku kitanya. Nah untuk yang tadi metode belajarnya sekali lagi semua dikomunikasikan bersama anak. Jadi anak maunya seperti apa, ibu maunya seperti apa, ayah juga itu kita diskusikan dalam misalnya habis makan malam ya. Mungkin selama ini kita selalu punya persepsi sendiri tentang anak kita ya. Padahal anak kita ternyata nggak begitu. Nah, lewat komunikasi tadi yang efektif yang dikatakan Dr. Daniel, kita bisa ketemu solusinya. Ya, demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Dokter Isa. Saya rasa waktu Dokter Isa sudah habis ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Dr. Isa Multazam Nur SPKJ sebagai pemateri kedua yang sudah menyampaikan materi tentang mendampingi anak belajar tanpa stres. Kita langsung ke pemateri ketiga adalah Mbak Susi Agustin, SDR Kes Okupasi Terapi, yang tadinya kita jadwalkan 14.45, tapi Dr. Isa dapat extra time nih 5 menit. Nanti di jadwal rencana berarti Mbak Susi sampai 15.20 ya. Materi yang akan disampaikan adalah teknik mengurangi stres pada anak. Pada Mbak Susi Agustin, saya persilakan Mbak. Tes. Oke, terima kasih moderator. Cek. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah penjabaran dari para pakar, saya sebagai okupasi terapi lebih mengarahkan ke arah strategi dalam mengurangi stres pada anak. Next. Oke. Untuk stres pada anak, saya mungkin membicarakan dulu tentang stres. Apa itu stres? Stres adalah suatu reaksi baik secara fisik maupun emosional, mental dan psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang memang mengharuskan seorang untuk menyelesaikan diri.
Dan stres juga bagian dari alami dan penting dari kehidupan, namun apabila berat dan berlangsung lama nantinya akan merusak gangguan jiwa atau kesehatan jiwa. Stres tidak selamanya negatif, stres juga sangat bermanfaat yang bisa membantu kita dalam menjadi waspada dan juga menjadi antisipasi ketika dibutuhkan. Namun bila tidak dikontrol dengan baik juga akan menyebabkan gangguan emosional dan juga fisik. Next. Nah, apa saja sih yang dapat membuat anak stres? Ini kurang keras ya, besar ya. Oke, apa yang membuat anak stres? Di sini sudah saya tuliskan, bisa dilihat di slide bahwa salah satunya adalah banyak tugas sekolah, tidak dipilih teman saat bermain, berpisah dengan orang tua, takut mengompol, mainan kesayangannya rusak, takut dimarahi karena nilai jelek, dan pindah sekolah. Next. Dan stres pada anak saat pandemi COVID-19 ini yang seperti tadi sudah dijabarkan oleh Dr. Isa, banyak sekali mungkin saya rangkum dok, yang juga saya perhatikan, yaitu adalah merasa bosan dan jenuh dengan banyaknya tugas sekolah secara online atau daring ya. Terus lingkungan rumah yang juga tidak mendukung untuk belajar di rumah, mungkin kondisi rumahnya yang sempit ya, pencahayaan yang kurang, bising, terus juga di situ banyak keluarga, jadi dia tidak punya tempat yang baik untuk konsentrasi untuk belajar. Dan juga tidak dapat bermain bersama teman-temannya, ini juga bisa membuat anak menjadi stres. Next. Gejala stres pada anak itu bisa, tadi juga Dr. Isa sudah menjelaskan, bisa dari gangguan pencernaan, bisa juga rewel, tidak mau sekolah, tidak bersemangat, sakit kepala, kelelahan, insomnia atau sulit tidur, sakit tidak ditemukan penyebabnya, sering menyendiri, malas belajar, penurunan prestasi, dan yang paling berbahaya adalah nantinya anak tidak percaya diri. Next. Oke, stres itu juga terjadi pada beberapa periode kehidupan. Bila pada bayi, stres itu berpengaruh pada lingkungan dan juga keharusan untuk menyelesaikan diri, makanya bayi jadi rewel. Kalau pada masa anak, biasanya bersumber dari keluarga, sekolah, dan juga teman-temannya. Bila pada masa remaja, bisa juga bersumber dari konflik antara dominasi, peraturan atau tuntutan orang tua dengan kebutuhan remaja untuk bebas. Bila pada masa dewasa, masalahnya bisa karena nafkah hidup atau kehilangan pekerjaan, kegagalan perkawinan, dan juga gangguan fisik dan lain-lain. Oke, next. Nah, bagaimana mengelola stres pada anak? Stres bila dikelola dengan baik nantinya akan memunculkan suatu hal yang baik juga. Seperti tadi Dr. Isa sudah jelaskan. Jadi dengan adanya stres biasanya kalau memang dikelola dengan baik akan menjadi kreatif, menimbulkan hal baru dan juga menjadi produktif. Misalnya di saat masa pandemi yang biasanya tidak masak jadi masak seperti itu. Yang biasanya tidak mau menyelesaikan mewarna pada anak, ya mau tidak mau akhirnya mereka mewarnai di rumah, biasanya senangnya hanya di sekolah seperti itu. Jadi pengelolaannya adalah untuk menghindari berbagai komplikasi stres pada anak, maka ajak anak untuk berbicara mengenai tekanan stres yang sedang ia hadapi. Ini yang tadi juga dijelaskan oleh Dr. Daniel tentang komunikasi efektif. Itu bisa diterapkan. Nah dari situ maka kita bisa membantu anak untuk memahami keadaannya sekaligus juga untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, next. Dalam pengelolaan stres pada anak, ada beberapa metode. Seperti tadi, Dr. Isa banyak memberikan metode seperti secara visual ya dok ya, kinetik, seperti itu. Dan yang penting adalah terstruktur ya. Di sini saya mencoba beberapa teknik, ada satu teknik ya disebut juga dengan RIBT ya atau REBT yaitu Rational Emotive Behavior Therapy yang mana ini merupakan metode terapi perilaku rasional emotif yang dikembangkan oleh Ellis. Di sini pada metode ini tidak hanya membantu anak untuk merasa lebih baik
tetapi dapat mengubah pemikiran dan perilaku menjadi lebih baik juga. Next. Implementasi dari metode RIBT adalah teori ABC. Jadi supaya lebih diingat kita pakai teori ABC karena ABC ini kita bisa jabarkan bahwa A-nya itu menjadi activating event atau pemicu kejadian, B-nya bisa jadi belief atau keyakinan, C-nya adalah consequence atau konsekuensi, D-nya adalah disputing, melawan keyakinan irasional, dan E-nya adalah effective new philosophy of life sebenarnya, efek pada pemikiran hidup baru atau hal baru. Next. Nah, di masa pandemi ini proses pembelajaran proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini kan pada umumnya menggunakan media sosial atau YouTube dan lain-lain. Nah, maka saya mencoba mengambil kasus di mana ketika anak merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran jarak jauh. Di sini kita sebagai orang tua, jadi di saat melihat anak merasa kesulitan, maka intervensi yang bisa dilakukan orang tua adalah mengajak anak berbicara mengenai kesulitan yang dihadapi saat belajar dengan metode ini, metode daring dari sekolah itu. Nah, maka di sini anak akan mengungkapkan, biasanya anak itu banyak ngungkapin ya, misalnya bosen lah, nggak ketemu teman-teman lah, kangen bu guru lah, seperti itu. Tapi yang bisa kita tangkap adalah sebenarnya anak tidak paham pembelajaran dengan metode belajar secara daring atau jarak jauh tanpa ada komunikasi atau tatap muka dengan gurunya. Apalagi kalau gurunya hanya memberikan bentuknya kerjakan halaman ini sampai ini. Jadi anak cuma kesannya hanya ngikuti saja. Sebenarnya dia sangat kesulitan, dan apabila ada bentuk pembelajarannya dia cuma dikasih YouTube, terus selanjutnya dikasih listen atau worksheet, anak juga akhirnya tidak paham. Nah, ini yang saya mengambil contoh kasus adalah kesulitan anak untuk pembelajaran jarak jauh dengan metode daring ini. Next. Nah, dari pemicu atau masalah anak yang anak munculkan, maka akan timbul belief atau keyakinan pada anak. Keyakinan itu bisa keyakinannya berbentuk rasional dan juga irasional. Nah, yang ditakutkan adalah yang irasional yang muncul. Karena terlalu sering merasa kesulitan, yang nanti efeknya bisa memicu kebosanan dan akhirnya bisa menjadi stres. Nah, ini bisa juga dari kasus yang tadi, yang bisa muncul adalah dia akan berpikir, berkeyakinan bahwa kenapa sih saya tidak paham-paham gitu. Dia jadi menyalahi dirinya sendiri. Dan bisa juga memunculkan apa benar ya saya bodoh, kok nggak ngerti-ngerti ya seperti itu. Dan bisa juga saya tidak dapat berkonsentrasi kalau belajarnya kayak gini. Dan saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan saya juga malu bila tidak bisa paham-paham. Jadi sebenarnya anak tuh malu misalnya. Jadi dari beberapa contoh kasus contoh yang tadi, ya, keyakinan irasional inilah yang bisa timbul dari anak. Next. Next. Nah, dari pemicu dan juga keyakinan yang ditimbulkan secara irasional, maka akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi ini bisa timbul menjadi dua, yaitu konsekuensi secara perilaku dan juga emosional. Pada perilaku yang dimunculkan adalah anak menjadi malas mengikuti pelajaran. Jadi bangun pagi yang harusnya secara rutin ya dok ya, secara rutin mengerjakan tugas-tugas, biasanya guru langsung kirimin, dia udah nggak semangat lagi. Jadi rasanya udah malas lah gitu. Dan ujung-ujungnya tidak mengerjakan tugas dan juga akhirnya melakukan aktivitas yang tidak produktif. Akhirnya larinya ke hal-hal yang menyenangkan seperti bermain handphone, bermain games, ya seperti itu. Nah, kalau untuk konsekuensi yang ditimbulkan secara emosional adalah anak menjadi cemas, marah-marah, nggak jelas, bosan, dan akhirnya juga dia juga lama-lama malu juga gitu. Kok nggak bisa-bisa akhirnya malu dan tidak percaya diri. Next. Next, ya. Oke. Dari ABC tadi, kita sebagai orang tua, guru atau wali, bila melihat hal tersebut kita harus
bisa mengedukasi, mengajar anak dengan cara mengedukasi, melawannya. Jadi kita dikenal dengan D-nya adalah disputing, melawan keyakinan irasional tadi, yang mana dia merasa malu, merasa tidak mampu, seperti itu. Jadi melatih membantah keyakinan yang irasional, mengajarkan anak bagaimana cara memperkuat keyakinan rasionalnya dan melemahkan keyakinan irasionalnya. Dan juga mengajarkan keterampilan mengidentifikasi dan mengatasi masalah anak. Jadi kalau tadi Dokter Isa mengajarkan memapping, nah kalau di sini kita mengajarkan anak untuk melatih problem solving, menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi balik lagi ke komunikasi efektif, yaitu dengan cara yang komunikasi efektif, duduk bareng, melihat sikon anak, apa yang menjadi kesulitan anak, didiskusikan secara bersama-sama. Nah, di disputing inilah orang tua dan anak berdiskusi, menanyakan apa saja yang menjadi masalah anak dan mengajarkan bagaimana anak menyelesaikan masalahnya. Next. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah yang di sebelah kiri saya, itu adalah keyakinan irasional yang ditimbulkan dari contoh kasus tadi. Kenapa sih saya tidak paham-paham? Apakah benar saya bodoh? Saya tidak dapat berkonsentrasi, saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini, saya malu bila tidak bisa paham. Nah, kita mendisputingnya dengan membantu masalah emosional dan juga masalah perilakunya. Dengan cara misalnya kita bilang ke anak, kata siapa kamu bodoh? Kamu tuh nggak bodoh. Sebelum daring kamu bisa kok mengerjakan ini. Coba apa yang bisa kamu lakukan, misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa ajarkan ke dia bahwa tidak perlu malu. Kalau memang tidak mampu, tanyakan ke guru atau dengan metode yang lain, tapi dengan materi yang sama. Mungkin anak bisa lebih paham seperti itu. Atau jangan cemas. Kita bisa ajarkan jangan cemas bila merasa kesulitan. Seperti tadi Dokter Isa juga bilang ada teknik relaksasi. Nah, di sini juga di saat anak mulai cemas, kita bisa mengajarkan anak untuk berelaksasi. Bagaimana cara relaksasi? Misalnya, yuk tarik nafas lewat hidung, tahan, kemudian hembuskan lewat mulut. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah anak melakukannya dan tanyakan apakah sudah merasa rileks, apa masih takut, masih nggak enak rasanya. Kalau memang belum, alihkan pada kegiatan yang terstruktur tadi ya, seperti brain gym dulu ya Dok ya, seperti brain gym dulu atau mewarna dulu kalau untuk anak-anak, atau bernyanyi ya dengan musik biar seimbang kata Dokter Isa tadi, atau juga dengan gerakan-gerakan ya Dok, kinetik. Jadi bisa dilakukan dengan cara itu untuk mengembalikan emosionalnya. Dan jika bosan, lakukan juga hal-hal yang menyenangkan, kemudian kembali lagi. Jadi kita minta anak, oh kamu bosan, ya udah senangnya apa? Jadi kalau tadi kata Dokter Isa, cari hal yang menyenangkan dulu biar bisa kembali biar bisa kembali lagi ke pekerjaannya, bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk membantu masalah perilaku, kita juga bisa ajarkan kepada anak dengan bertanya bagaimana bila mencoba mengerjakan yang mudah dulu gitu. Karena dia nggak mau ngerjain ya, dia sama sekali nggak mau ngerjain sampai kita suruh-suruh, aduh Bu ini nggak mau ngerjain. Ya kita minta anak untuk coba dulu yang mudah. Misalnya dari 3 instruksi yang diberikan oleh guru, mana dulu yang mau dikerjakan anak. Seperti itu. Jadi kita bikin kesepakatan dulu. Mau yang mana nih yang mudah dulu? Menurut kamu yang mana yang mudah? Seperti itu. Dan kita juga bisa tanyakan ke anak, kamu tuh tidak akan tahu bila kamu belum mencobanya. Jadi coba dulu atau enggak kita yang coba dulu terus anak mengikuti. Seperti itu. Jadi ajarkan anak untuk melihat masalah dan memahaminya dan kemudian bisa menyelesaikannya. Dan ajarkan juga anak untuk mencatat apa saja yang kurang dipahami dan kerjakan lagi bila sudah siap berkonsentrasi. Jadi catat-catat ya seperti tadi dokter lagi juga Dok ya, mapping, dicatat dulu mana yang sudah, mana yang belum. Jadi seperti go plan do check. Jadi apa yang mau dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, dicek lagi. Seperti itu. Jadi di sini adalah di metode disputing ini, di teknik disputing ini benar-benar komunikasi yang baik dari orang tua ke anak, dengan lingkungan juga yang mendukung, lihat situasi anak, kalau memang dia sedang tidak nyaman untuk dilakukan disputing, ya jangan dilakukan dulu. Jadi benar-benar orang tua bisa memahami kondisi anak. Seperti itu. Next.
Nah, dari disputing diharapkan adalah bisa menimbulkan effective new philosophy of life, yang mana efek ini diinginkan dari belajar cara membantah keyakinan irasional tadi adalah sebuah filosofi baru yang efektif yang dapat diterapkan pada anak. Jadi di prinsip RIBT ini adalah kita membantu anak untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Ya, contoh dari kasus tadi ya, harapan dari hal yang bisa dimunculkan anak adalah efeknya adalah anak akan mengungkapkan saya tidak ingin menjadi bodoh, maka saya akan mencari metode belajar lain yang bisa saya pahami. Jadi anak bisa mencari suatu yang tadi sudah diajarkan orang tua, coba dulu, mungkin ada metode lain ya seperti itu. Terus saya tidak ingin malu karena mendapat nilai rendah, maka saya harus berusaha memahami metode pembelajaran ini yang lebih mudah dipahami. Jadi karena malu dia harus mencoba berusaha. Jadi dia nggak mau malu seperti itu. Saya tidak ingin bermasalah dengan guru misalnya, karena nanti nilai karena tidak mengerjakan tugas. Karena kalau nggak ngerjain tugas, biasanya guru akan menyebutkan nih yang belum mengerjakan tugas gitu. Atau guru juga menanyakan kepada orang tua, kok ini belum dikirim tugasnya. Jadi ajarkan anak juga dengan bertanggung jawab ya, dengan rasa malu seperti itu. Terus saya akan semangat mengikuti pelajaran daring bila guru yang menjelaskan secara langsung. Jadi kalau memang masih tidak paham dan inginnya memang bertatap muka, mungkin kita bisa berkonsultasi ke gurunya, orang tua ya, melakukan pendekatan untuk gurunya memberikan masukan ke sekolah untuk metodenya mungkin dengan diberikan contoh guru langsung gitu. Apalagi kalau anak-anak TK kan suka bukan guru aku nggak suka gitu. Karena guru-guru TK biasanya punya panggilan khusus pada anak-anak di kelasnya. Seperti itu. Nah, saya berusaha memahami pelajaran ini dengan menonton berulang kali dan mencoba menyelesaikan tugas saya. Jadi akhirnya anak itu kalau misalnya kita gali, kenapa nggak bisa? Ya karena nggak mau aja. Coba tonton lagi. Oh iya ya, ditonton terus ya. Mungkin dari situ bisa paham. Nah, diharapkan inilah eh, efek-efek yang dimunculkan anak setelah kita ajarkan tadi A, B, C, D itu. Next. 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 Nah, goal dari kasus yang tadi di saat anak merasa kesulitan untuk pembelajaran jarak jauh atau daring, maka goalnya adalah anak tidak stres lagi dalam pembelajaran daring di rumah. Nah, itu saja metode cara mengatasi stres belajar pada anak. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Susi Agustin atas materi yang telah disampaikan. Kami buka pertanyaan lewat chat room, silakan kepada teman-teman peserta webinar. Kami tunggu. Oh iya. Atau ada yang langsung bertanya lewat, silakan langsung disampaikan, nanti kami langsung open mic. Iya. Iya. Kami juga bisa menyampaikan bahwa di rumah sakit kami ada instalasi rehabilitasi anak yang di mana di situ menerima beberapa anak berkebutuhan khusus yang dan juga masalah lain ya dok ya, seperti depresi pada anak ya dok, gangguan kesulitan belajar seperti itu. Dengan kami juga ada beberapa fasilitas terapi seperti sensori integrasi dan juga Snowzelen, ada daycare anak, metodenya dengan metode tentunya dengan para terapis yang sudah tidak di sangat baik lah gitu ya, luar biasa. Ya, alat-alatnya apa aja dok yang sudah? Ya dok, apa saja dok alat-alatnya dok? Ya, untuk alat yang bisa kami sediakan untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ya, itu neurofeedback bisa, kemudian juga ada TMS, stimulasi otak dengan
magnet, kemudian juga ada di ininya pemeriksaan brain mapping untuk EEG brain mapping ya, itu bisa dilakukan secara terjadwal. Ya. Dok, itu BPJS nggak sih, Dok? Di klaimnya bisa BPJS. Oh, wah luar biasa ya. Hanya di RSJ yang bisa diklaim BPJS ya, Dok ya. Iya. Gimana moderator? Terima kasih Mbak Susi. Dari Dr. Daniel, barangkali ada tambahan? Kita masih punya waktu 5 menit sebetulnya buat Mbak Susi ini. Tapi karena belum ada pertanyaan juga yang masuk, jadi Dr. Daniel barangkali bisa ngasih informasi terkait layanan kita juga barangkali. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Agus. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hardian adalah UPT atau unit dari Kementerian Kesehatan. Jadi dari pusat ya. Jadi sebenarnya ada komunikasi, ada satu jalur di mana jejaring daripada Rumah Sakit Jiwa ini ada hotline service-nya ya. Cuma tempo hari karena terkendala, yaitu ada hotline service yang free, itu yang langsung ke rumah sakit. Nanti juga kontak personnya nanti di Keswamas ya, dari Pak Agus itu sudah ada nomornya di situ ya. Nomornya Agus Prianto di situ ya, di flyer itu ada nomornya di situ, boleh dihubungi Pak Agus. Di mana sebelumnya sebenarnya dari rumah sakit jiwa ini juga bisa menjemput dan mendropping ya pasien-pasien ya. Jadi ada hubungan-hubungan dengan satu rumah sakit, termasuk juga dalam pelayanan instalasi kesehatan jiwa masyarakat. Keswamas ini juga menjalin hubungan dengan panti-panti ya, panti sosial ya, panti rehabilitasi di beberapa di wilayah DKI. Kemudian jangkauannya itu bisa karena walaupun berada di wilayah DKI, tapi jangkauannya bisa ke Bekasi, ke Jawa Barat, bisa juga ke Provinsi Banten ya, ke Serang, ke Lebak dan seterusnya. Jadi sangat luas ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian adalah rumah sakit jiwa perkotaan ya. Rumah sakit jiwa Suharto Hardian adalah etalase daripada rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia. Jadi rumah sakit jiwa ini sebelumnya sudah ada sejak zaman Belanda dahulu kala ya. Ini rumah sakit jiwa Suharto Hardian adalah salah satu rumah sakit jiwa yang jiwa tertua yang ada di Indonesia. Jadi layanan-layanannya cukup lengkap ya, cukup lengkap. Kemudian ada fasilitas BPJS, kemudian juga dalam layanan kami ada poli mandiri. Jadi kita juga bisa dari rumah sakit melayani pasien-pasien apabila menginginkan pelayanan langsung dari konsultannya, dari konsultan nafsa, konsultan anak, tidak lama lagi nanti juga ada konsultan geriatri. Nah, itu kami juga tersedia demikian. Jadi bisa secara mandiri, artinya tanpa menggunakan BPJS. Barangkali ini nanti, jadi ini ada layanan MHCU, bisa nanti untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang rumah sakit di nomor 0215682 extension 129 ya. Nah, ini ada instalasi Keswamas, jadi kesehatan jiwa masyarakat. Kebetulan pada kali ini penyelenggara ya dari instalasi Keswamas ya, kesehatan jiwa masyarakat. Jadi sungguh banyak sebenarnya instalasi yang ada di Rumah Sakit Suharto Hardian ini. Ada instalasi diklatnya, ada anak remaja, ada MHCU, ada rehabilitasi, geriatri dan banyak, apalagi ditopang dan ditunjang dengan berbagai macam alat-alat penunjang, laboratorium, kemudian fasilitas ambulans, beberapa unit ambulans dan lain sebagainya.
Termasuk juga barangkali perlu diberitakan juga bahwa di sini ada beberapa center ya, Fakultas Kedokteran, koasistennya atau koasnya ya, sarjana kedokterannya juga stase di Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian, dari UIN, ada dari Yarsi, dari Trisakti, dari Ukrida ya, Ukrida dan UPN ya, ada 5. Dan sebentar lagi ada juga FK ya, 2 nanti barangkali bergabung juga, Fakultas Kedokteran ada 2 lagi nanti akan bergabung ke Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian. Barangkali inilah yang barangkali sebagai satu layanan promosi ya dari Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian untuk dapat diketahui, dan semoga ini menjadi hal yang baik buat kita semua. Demikian, mungkin moderator ada tambahan atau cukup? Demikian, terima kasih atas kesempatan kepada Dr. Isa ya, kepada Bu Susi, ya, saya sendiri Muhammad Daniel Umar, dan untuk mic ini kami kembalikan lagi kepada moderator Pak Agus Prianto. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Dr. Daniel atas informasi yang sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan lewat chat room nih yang masuk sebetulnya. Yang terkait dengan BPJS bisa menghubungi kontak nomor saya di WA registrasi, Bu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin satu aja, habis itu kita juga waktunya sudah mau habis ya. Satu aja dari siapa nih usernya. Bagaimana mengatasi masalah anak sedangkan orang tua tidak di tempat, di luar kota, sedangkan anak tinggal dengan neneknya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Pak Agus, silakan. Pak Dr. Isa. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kalau tadi dikatakan orang tua tidak secara langsung berada di situ, ya tentu tetap harus ada substitutnya atau penggantinya ya. Apakah itu peran kakeknya atau neneknya atau mungkin om dan tantenya. Ya, jadi memang harus ada substitut yang kira-kira bisa menggantikan peran ayah atau ibunya ketika si anak sedang tidak berada bersama kedua orang tuanya. Karena ini penting sekali ya. Anak itu harus ada figurnya yang bisa tentunya nanti mencontoh. Dan juga harus diedukasi peran-peran pengganti tersebut untuk tugas-tugas kepadanya begitu. Jadi sekali lagi tetap harus ada substitut dari peran orang tua, ayah dan ibunya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Isa atas materi yang sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 pemateri yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Syukur alhamdulillah acara webinar pada hari ini sudah kita ikuti bersama. Andaikan anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar sudah mulai belajar melalui daring, webinar merupakan salah satu media kita untuk menyampaikan edukasi, informasi, termasuk pelatihan atau seminar di masa pandemi COVID-19. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Kami atas nama Panitia Webinar Komunikasi Efektif pada Anak Mengatasi Kejenuhan di Masa Pandemi COVID-19, Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hardian. Jika ada hal-hal yang kurang atau tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari Bapak Ibu, kakak adik sekalian. Boleh melalui chat room yang ada di sini atau melalui website yang ada milik Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hardian. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di pesawat teleponnya Rumah Sakit Jiwa di 021 5682841 di pesawat 129 instalasi Keswamas. Nanti kami bisa bantu, barangkali kami bisa informasikan. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan sertifikat dan materi, nanti kami akan share di email Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar di kami untuk yang sudah mengikuti acara webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu mohon menunggu saja, dan setelah acara ini Bapak Ibu boleh mengisi kuis yang akan kami bagikan linknya di layar Bapak Ibu sekalian. Demikian acara webinar pada hari ini. Kami akhiri.
Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi. Jangan lupa evaluasi. Mau dia ngomong. Kalau dia ngomong. Mulai buka lagi.
Hmm.